Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnianti dengan NIM 19650-023 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang analisis modeling. Pertama, tentang model analisis, merupakan representasi teknik dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software dalam kurung data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami, membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Kemudian menggunakan dua pendekatan secara umum, pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Kemudian tujuan model analisis untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Kemudian model analisis pendekatan terstruktur, data diksioner atau kamus data berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Entity Relationship Diagram ERD menggambarkan hubungan antara objek data. Data Flow Diagram atau DVD menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data-data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DVD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification PSPAC. State Transition Diagram STD menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam kontrol specification or CSPAC. Kemudian struktur model analisis. Di sini terdapat data objek, description, proses specification, PSPAC. Kemudian terdapat kontrol specification. Nah, di dalam lingkaran terdapat tiga, yaitu entity relationship diagram, data flow diagram, dan state transition diagram. Kemudian pemodelan data ERD, elemen objek data, representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit organisasi, dan lain-lain. Kemudian atribut properti dari suatu objek data. Terdapat tiga, salah satunya untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lainnya. Kemudian relasi, mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data lainnya. Selanjutnya, contoh objek data, atribut, dan relasi. Di sini kita dapat lihat objek gambar orang dan mobil. Di atribut orang terdapat nama, address, driver's license number, sedangkan di mobil terdapat make, model, ID number, body type, dan color. Selanjutnya pemodelan data atau ERD. Cardinality merupakan menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi, seperti one to one, one to many, many to many. Kemudian pemodelan fungsional dan aliran informasi DVD menunjukkan hubungan antara internal entities, proses, data item, dan data store. DVD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DVD dapat dipartisi ke level-level yang berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail.
DVD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem, dan DVD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Selanjutnya, behavioral modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan, mendeskripsikan kelakuan sistem seperti tools. Di sini terdapat ada dua, state transition diagram dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Behavioral modeling atau STD. STD transition diagram atau STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi atau seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Kemudian state transition diagram. Contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjualan minum otomatis. Pertama, kita melihat di sini ada menunggu koin saat terdeteksi maka terima permintaan. Menunggu masukan pilihan, jika permintaan pengambilan koin maka kembalikan pembayaran. Sedangkan jika minuman tersedia sama dengan 0 maka kembalikan pembayaran, dan jika pembayaran mencukupi maka keluarkan minuman. Selanjutnya, control specification fungsi SPSC sama dengan PSPSC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Kemudian sistem library requirement. Sistem pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menerap kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyboard. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Sedangkan pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Kemudian untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Dan pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Selanjutnya, tugas yaitu studi kasus buat ERD dan DVD dari sistem berikut sistem library. Berikut ERD dari sistem library. Nah, di sini kita dapat lihat terdapat e-book, member, dan admin. Pada member terdapat ID member, nama member, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password. Sedangkan pada admin terdapat password, email, jenis kelamin, alamat, nomor HP, nama, dan ID admin. Kemudian ke e-book terdapat kategori, tahun terbit, penulis, penerbit, judul e-book, dan ID e-book. Selanjutnya berikut DVD dari sistem library. Di sini terdapat admin, member, dan library. Jika dari admin ke library terdapat login, kelola konten, kelola pendaftaran, konfirmasi member. Kemudian dari member ke library terdapat aktivasi member, form pendaftaran e-book, dan dari library ke admin terdapat data member. Sedangkan dari member ke library terdapat daftar data member, login, dan assert atau read.
lihat admin pertama harus login, kemudian di input data master, maka kelola konten dan pendaftaran. Sedangkan ke member, input data, daftar, kemudian konfirmasi member, dan member mengirimkan kode aktivasi ke member login, hingga member login dapat kode aktivasi SHARP atau RED. Selanjutnya diagram rinci 1 level 1, terdapat admin, kemudian data e-book, input file e-book, data pendaftaran oleh data pendaftaran, form pendaftaran. Dan kedua diagram rinci 2 level 1, member, data member, input biodata member, data member, input email dan password, hingga login. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.